masukkan kali PF, semuanya tarik ke bawah ya, enter ya. Ini kita misalnya kita hapus, ini kita hapus ya supaya nanti kalian paham. Kita hapus contoh ya, ini insert sama dengan ya close, ini yang pemasukan ini dikali PF. Nah ini sebenarnya sama aja dengan yang kalau yang di dalam cash flow diagram yang sebelumnya saya ajarkan, yang kelayakan usaha itu ya tinggal dikali F, dijadikan F semua gitulah, kira-kira seperti itu. Nah dah ya. Kalau yang ini, yang sebelahnya pengeluaran saja, pengeluaran. Nah pengeluaran dikali dengan F ini, oke. Nah tarik ke bawah, oke. Nah ini sudah. NPV itu tinggal dikurangi saja. Yang ini jumlah kan di total ya, dikurangi ini ya, dapat NPV. Kemudian BCR tinggal dibagi saja, yang saya kecilkan sedikit ya, 130. NPV itu saya ulangi, ini dikurangi ini, BCR tinggal dibagi ini bagi ini, udah dapat lah ya BCR sama ininya apa namanya, NPV-nya. Kemudian PBP tadi sudah kita catat, PBP itu 25 ya bulan. Kalau yang ini satuannya rupiah. Kemudian nah IRR-nya ini gimana cara nyarinya? Kalau yang untuk kasus ini itu cara nyarinya adalah, nah di sini ini yang di bagian bawah ini ada yang simulasi ya. Nah ini IRR-nya berapa sih? Ini kita pindahkan ke sini, NPV-nya sama dengan ya close, itu NPV-nya sama dengan ini, pindahkan ya, enter. Nah supaya apa? Supaya gampang. Nah udah ya, ini dapat ini NPV. Nah pengertiannya IRR itu adalah terjadi pada saat NPV sama dengan 0 ya kan, makanya ini tinggal ganti-ganti ya, tinggal diganti. Misalnya ini ganti 20 misalnya, minus dia kan ya, minus nih. Coba perhatikan, ini ada minusnya. Tidak mau di ini minus. Kalau dia 20 minus, kalau 15 minus juga sama. Oh ini 1500, 15% itu minus 14. 10 minus 11. Terus cari sampai dia itu 6 misalnya, minus itu ya 4 positif sampai dia itu nilainya mendekati 0 atau 0. 5 minus 3 4,3. Nah ini masih negatif ya, 4,1. nah 2000 udah mendekati 4,12, besar lagi 4,11, besar lagi jadi 4,102 misalnya, 6000. Jadi yang paling mendekati 4,1 ini sekitar 2000-an ya. Jadi nilainya NPV-nya 4,1. IRR-nya 4, kita tulis di sini IRR-nya 4,1. Nah udah ya begitu. Nah IRR-nya 4,1%. Cara nyarinya seperti itu. Nah kalau dia usahanya ini usaha sewa ya, usaha sewa 4,1% itu masih tidak layak ya, belum layak.
Nah, untuk mengetahui usaha sewa mesinnya itu layak atau tidak, itu nanti kita simulasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kalau usahanya usaha produksi, ini tinggal kita ganti saja, geser, set, geser ke sini ya. Ya yang ini, yang nah ini ya, yang inilah, nah ini. Oke, nah ini ya, ini kita tinggal tarik ke bawah, set, sampai ke yang 60. Ingat, yang 60, bulan ke 60. Nah ini nah gini ya, ini sama dengan ini, terus sampai sini ya, ini udah oke. Nah kemudian biaya produksinya ini geser juga, geser, nah gitu ya, geser, tarik lagi set, sampai yang ke 59 tadi, 59. Ingat yang 59, bulan ke 59. Kenapa? Karena bulan ke 60 ada reinvestasi. Oke, ini kemudian ini sama dengan yang ini. Udah oke ya. Ini tarik lagi. Nah, nah kalau usahanya berbasis produksi, maka dia ini 19 bulan PBP ya. Ini sewa, ini yang ini produksi, tulis ini produksi, yang ininya 19 ya, 19. Kemudian yang ini sudah menjadi ini tadi ya, sorry, ini sudah menjadi menjadi datanya dia ya. 19 bulan dia, ini kita ganti yang bawah, ini 19 ya, 19. Nah 19 bulan ini kalau usaha produksi ya. Kemudian tapi ininya tadi yang bunganya 0,583. Nah 0,58333%. Enter. Nah ini ya, nah ini ya datanya ya. Kemudian keuntungannya ini segini kalau usahanya produksi, PF-nya masih sama, pemasukan juga tadi sama, NPV udah link ya tadi ya. Nah sekarang IRR-nya dicari lagi, 4% positif, 5% positif, 6% negatif. Ini berarti 5,6 misalnya masih negatif, 5,4 positif, 5,5 dekati 0 sudahan, 5,53 udah negatif, 0,52 negatif. Oke, jadi 5,53 ya. Nah IRR-nya 5,53. Oke. Nah kalau yang usaha ini kita ini dulu ke bawah ya. Usahanya ini ini parameternya untuk usaha yang produksi. Ini kita ganti lagi ya, 0,58333%. Enter. Nah ini parameternya. Jadi ini masih layak semua ya, layak. Karena ini kriteria layaknya suku bunga MAR ini biasanya kalau untuk hitungan bulanan itu di angka 4,25. Nah kalau yang tadi itu yang sewa itu tidak layak ya untuk yang 29.000 ya. Jadi kita harus naikkan ongkos sewanya. Nah kira-kira itu yang ini ya, yang pertemuan kali ini.
Kalau yang sewa mesin nanti akan saya jelaskan berapa sih biaya sewa mesin yang optimal, itu saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kalau yang di sini untuk yang sewa mesin tadi itu hanya sewa mesinnya segini, itu masuk kriteria layak atau tidak, seperti itu ya. Saya yakin bisa, ini mudah untuk diduplikasi, nggak sulit ya, tidak sulit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.